bahwa nggak ada negara muslim yang menyerang negara lain. Udah gitu, justru negara yang dizolimi adalah kebanyakan negara muslim yang lebih banyak dizolimi. Misalnya kayak Rohingya, Irak, Palestina, Kashmir, di India, Libya, Afghanistan, Syria sekalipun. Jadi ini nunjukin ya, saya nggak ada negara muslim yang jajah. nah itu kalimat yang top. Bang kan tapi saya emang top Kalimat ya. top. Semoga yang memutuskan dengan tidak adil juga begitu bertobat. Mudah-mudahan insya Allah ya. Kalau ada, Iya, kalau kalau ada. ada. Kita dari di keluarga kadang-kadang Iya. kok nggak adil sama keluarga gitu. Kezolim sama keluarga kadang-kadang. Tobat tak kita. Kita bertobat be. Nah sebenarnya di Islam tuh menurut Babe, udahlah gua nggak usah sholat lagi dah, dosa gua udah banyak. Udahlah, udah kayaknya gua ahli neraka gitu dah. Nah pandangan Babe gimana untuk teman-teman yang punya pandangan kayak gitu? Bila ada satu kampung yang di kampung itu tidak ada orang satupun yang berdosa, maka Allah akan binasakan kampung itu dan Allah bangunkan kembali kampung yang di dalamnya banyak para pendosa dan kemudian dia bertobat kepada Allah. Masya Allah. Hadis Bukhari Muslim. Jadi Allah sebenarnya cinta orang yang buat salah dan bertobat. Itu bukan main dicintai Mas. banget. Yang lebih Allah cintai itu orang yang mendosa lalu dia kembali kepada Allah. Berarti kita bilang, yuk kita dosa. Oh, yuk. iya benar. Jangan. Tapi justru itu angle-angle yang suka dipakai sama Alhamdulillah teman-teman semuanya ini dapat kesempatan ya, Masya Allah ini datang ke rumah Sidul ini ya di kawasan Keramat Jati, Condet. di Condet teman-teman. Mau tahu siapa yang akan kita ajak ngobrol? Jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, alhamdulillah sekarang ini kita, bukannya kita tadi mau ajak ngobrol doang sama Babe, nggak taunya sekarang ini malah diajak dijamu begini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam. Waduh, lihat ini keseharian Babe nih. Waduh, kamu nih dijamu apa namanya kuliner-kuliner tradisional nih. Apalagi nih gemblong ini kesukaannya nih. Kemarin sore aja Anda beli gemblong juga. Be, ini emang kesehariannya begini apa, Be? Gimana kita mau kurus? Tiap hari datang tamu pagi, kita bikin begini. Entah siang ada lagi, kita bikin begini. Sore malam kita bikin lagi begini. Kita nggak makan, kagak enak. Ya jadi deh. Oh jadi Babe agak gemuk nih gara-gara tamu gitu. Betul, dan bertamu. Kalau udah kayak musim Maulid, Isra Mi'raj, yang undang kan tiap malam. Bisa 2 tempat. Dulu waktu ada Umi aneh, wajib pulang cobain makanan Umi. Jadi udah makan di kondangan dah, di Maulidan, di Isra Mi'raj misalnya, di 2 masjid, lalu pulang masih cobain makan malam. Waduh. Kayak begini terus udah. Aduh. Ini dikepes-kepesin kalau enggak melembung gue. Nah, Be, ini ada kayak tempat nongkrong ini ceritanya kenapa, Be? Kopi khas Babe Haikal. Kalau yang mau ngopi di mare, kita bikinin kopi yang khas. Ini tempat nongkrong nih emang ada dialog-dialog sama Babe apa emang masing-masing aja ngobrol Karena aja? itu dia, mereka mau ketemu Babe dong, mau ketemu Babe, Anda kasih aja deh share. Share nih alamat. Jam berapa, kapan berapa? Dak dedo karena masih bodoh. Kalau ada gua kita ngobrol, kalau nggak gede gua ngopi gitu. Oh, yang datang tuh anak-anak kayak gimana ya, Pak? Oh, campur semua. Zaman dulu, zaman sekarang, yang bandel, yang bader. Kalau yang mabok nggak ada gusir. Nah, ini menarik, Be. Apa namanya? Sampai yang masih bandel atau gimana itu kan juga suka datang ke Babe nih. Iya dong. Jadi ibaratnya sebenarnya gini, saya juga kan baru masih belajar nih, Be. Masih ya proses belajar banget lah gitu ya. Sambil kita cobain. Sampai. Bentar, aduh. Nah, ini nasi uduk apa dulu nih namanya nih? Nasi uduk khas Betawi kita sini. Tadinya pakai daun. Pakai daun. Daunnya diekspor ke Australia. Ini kayaknya tahu melototin ada nih. Betul. Tahu. Sengaja nih taruh situ biar dekat. Nih. Waduh. Maaf nih, nggak komsen kita nih. Silahkan. Semur tahu. Waduh. Jangan takut, ketinggalan kru. Jangan, Be, bekerja aja tadi ya. Waduh, ini risol, Be. Risol Betawi itu emang, aduh. Makan ini kita, ya. Kalau kita makan ini, kalau nggak sengaja ngemegang nih mata, kita bisa meremelek. Kenapa, Bang? Pedes kan nasi risol. Oh iya. Aneh nggak mau colek agak enak dia. Oh, iya. Ini deh. Oh ini ajib. Bismillah. Ini baru matang. Ini namanya apa, Be, di sini?
Kalau di Jakarta kan mie goreng nih, Mi. Kalau di sini apa, Be? Mie goreng juga. Oh. Cuman keriting. Cuman yang salah kaprah ini nih. Kita udah pakai ginian nih. Kenapa? Makanya sama kayak gituan. Dulu kan pakai ginian juga. Iya, bukan gitu lagi, bukan lagi kita. Aduh, bawannya gimana? Apa, Be? Bakwan. Enggak apa-apa, Be. Bawan. Ini goreng sendiri, Ji. Yang bener. Bukan beli. Waduh. Terus terang aja yang beli ini sama ini. Cuma ajib ini, harus sebagai penutup itu. Waduh, menarik nih, Be. Wah, sambalnya top. Anda girang banget dikunjungin sama saudara-saudara, ya Allah. Be, emang ini idenya gimana, Be? Kenapa bikin beginian, Be? Pertama, ini disambut oleh ondel-ondel nggak tadi ya? Mana ondel-ondel? Sambut sama ondel-ondel. Ah, itu ondel-ondel. Kita pengen budaya Betawi sebagai pemilik tanah Jakarta mesti tetap ada dong. Jangan sampai nggak ada. Dari zaman Pitung, tanah kita diambilin sama Iya. Babahong. Siapa tuh Babong? Nggak tahu, di film Babahong. Kan di film ada. Di film Babong, iya. Ini tanah Babahong. Main ambil-ambil tanah rakyat, begitu. Pitung turun. Gitu, Ini makanya masih daerah Betawi ya? ini jelas dong condet kan. Oh iya benar. Tempatnya ya. Tempatnya. Apalagi condet sana dikit banyak orang Padang. Padang pasir. Biniannya nggak jauh dari sini nih ada Tanjung Barat. Ah. Asli ya Tanjung Barat. Asal Barat. Asli. Itu sebagian besar tanah waktu itu di Tanjung Barat tapi Pasar Induk punya keluarga dia. Masya Allah. Iya, kawinin. Jadi warisan banyak. Warisannya banyak. Iya, banyak. Kawinin. Nah, Be, balik lagi nih ke yang sering nongkrong nih, Be, di sini, Be. Entar dulu gue lagi syuting lo gile. Gak apa-apa. Ngapain? Maulid 3. Hah? Maulid 3. Sisanya teh. Nah, kita tahu maulid apaan, Chan, ya. Kopi Maulid. Oh, kopi maulid. Waduh. Jangan-jangan kopi bahaya nih, kopi maulid. Oh. Nah, kita cobain dulu ya. Gua jamin. Kalau cuman main-main, malu gue. Karena yang datang semua orang-orang yang bisa bercerita, apalagi sering di syuting. Gue jamin. Habis itu Maulidan terus dah kita. Waduh, pesan lagi takutnya kita ntar. Waduh. Nah, Be, bicara soal yang datang nih, Be, tadi, Be. Cerita, siapa aja boleh datang kan ya? boleh datang siapa Anak aja boleh. muda gitu ya. Anak muda, orang tua silakan. Ada juga kan masih baru belajar nih, Be. Misalnya ibaratnya kayak dulunya kan, ya Anda juga dulunya kan demennya kayak nyinyirin orang ngaji gitu dulunya, Be. Ada orang kalau ngaji ada challenge gitu, Be. Ada orang ngaji ada ajak debat gitu. Wah, emang Tuhan anu doanya gitu, Be, gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya apa namanya? Di Islam tuh menurut Babe gimana sih ibaratnya kayak ya kebanyakan teman-teman Anda juga ya udahlah gua nggak usah sholat lagi, dosa gua udah banyak kayak gitu kan. Gua nggak perlu ibadah lagi. Udahlah, udah kayaknya gua ahli neraka gitu dah. Udahlah, gua udah kebanyakan dosa juga nggak diterima gua gitu. Misalnya ada yang udah langsung pesimis kayak gitu. Ini Babe aja yang misalnya ibaratnya kita nggak ngomongin Allah dulu gitu. Babe aja semua diterima gitu, Be. Gitu. Nah, pandangan Babe gimana untuk teman-teman yang punya pandangan kayak gitu? Udah gua mendingan gua tetap bandel aja lah, udah nggak ada maaf lagi buat gue gitu misalnya kan suka kayak gitu. Gini. Aneh kaget ngebaca satu hadis sampai aneh tutup itu kitab hadis Riyadhus Shalihin sampai aneh bawa tidur dan bawa mimpi. Begini. Hadis sahih Bukhari wa Muslim. Bila ada satu kampung yang di kampung itu tidak ada orang satupun yang berdosa, maka Allah akan binasakan kampung itu, dan Allah bangunkan kembali kampung yang di dalamnya banyak para pendosa dan kemudian dia bertobat kepada Allah. Masya Allah. Hadis Bukhari Muslim. Masya Allah. Jadi Allah sebenarnya cinta orang yang buat salah dan bertobat. Itu bukan main, dicintai Masya banget. Allah. Dicintai banget. Berkali-kali lipat cintanya. Gitu loh. Daripada orang yang dari awal dia nggak pernah kenal, hidup anak pesantren, pagi pesantren, siang pesantren, malam pesantren. Lalu kapan ujiannya? Yang lebih Allah cintai itu orang yang mendosa lalu dia kembali kepada Allah. Itu dicintai Allah banget. Ini Tapi relate. bukan berarti kita bilang, yuk kita dosa. Iya, jangan. Jangan. Tapi justru itu angle-angle yang suka dipakai sama zaman Anda dulu, Be.
kayak begitu tuh bagaimana kita cari income. Misalnya gini, ada pelacur ngasih makan anjing, bertobat ngasih makan anjing, kemudian pekerja jalan meninggal gitu. Iya. Wah, berarti mending jadi pelacur aja. Itu juga masuk surga juga. Kan gitu jalan pikiran jalan pintas itu. Iya, benar. Ada yang bunuh 99 orang. 9 orang. Kalau udah 100 Dia bertobat. tobat. Diterima. Mendingan gue begitu aja gitu. Dulu begitu be, padahal. Oh, sekarang kan pikir ya kalau masih hidup. Kitanya belum sempat tobat. Itulah radikal. Gimana radikal? Radikal itu mengakar, memahami secara utuh. Kalau lihat di kamus bahasa Indonesia. Jadi kita harus radikal. Harus radikal. Karena radikal itu menyeluruh, utuh, melakukan perubahan dengan cepat dan mengakar. Dari asal katanya radix. Itulah radikal. Jadi dalam beragama yang bahaya itu separuh-separuh. Oh. Ketika dia radikal, ketika dia mengakar, mendalam semua, maka dia nggak akan lakukan itu. Itu ayat yang soal tobat. Masih mending. Dia berbuat jahat, dia tobat. Kalau ayat tentang perang, tapi pemahamannya cuma separuh. Di mana saja kamu temui orang yang tidak beriman, maka bunuhlah. Jadi teroris. Jadi tukang ngebom. Ada ayatnya. Padahal kan nggak begitu kan? Nggak lengkap ayat itu ya? Nggak lengkap gitu. Dalam suasana perang dan ada orang yang mau membunuh ya qatiluhum. Awalnya kan udzina lil ladzina qataluna bi'abdihim. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Nah, itu awalnya. Itu perang itu adalah alternatif terakhir setelah diplomasi damai nggak jalan ya? Nggak ada sebenarnya. Perang itu bukan alternatif. Jadi hanya diizinkan untuk membela diri ketika diperangi. Jadi dalam Islam begitu. Kebanyakan dari kita ini gara-gara apa ya? Gara-gara perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain. Islam demen perang ya. Nah, padahal bukan perang. Mulai hari ini dan seterusnya, pemirsa. Apa-apa pemirsa kita. Tukul dong. Mudah-mudahan tukul sehat kembali. Sembuh ya, benar. Kita ngikutin supaya dapat berkahnya. Pemirsa gitu. Mulai sekarang jangan ada lagi yang sebut perang Badar. Penyerangan Badar. Jangan disebut perang Uhud. Penyerangan Uhud. Jangan disebut perang Khandaq. Penyerangan Khandaq. Karena Nabi diserang. Bukan Nabi berperang. Gitu. Tapi ada dengar riwayat juga Nabi bersurat dulu ketika ingin membebaskan, misalnya gini, bersurat. Kemudian wilayah tersebut maksudnya dia ada orang Muslim di dalamnya. Kemudian daerah itu zalim. Kemudian Nabi bersurat untuk rajanya, kepada rajanya untuk menyembah Allah atau gimana gitu ya. Gak mau ya dia minta izin untuk datang gitu, untuk seperti Salahuddin Ayyubi juga gitu. Dia diplomasi dulu. Gini. Lebih baik kita tunjukin suratnya kepada pemirsa. Surat-surat Nabi. Pemirsa, lihat surat Nabi nih ya. Ini lihat. Ini suratnya nih. Assalamu ala man ittaba'al huda, kata Nabi. Keselamatanlah kepada orang yang mengikuti petunjuk, gitu ya. Min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah ila Hiraqil azim, kepada yang mulia. Nabi menghormati walaupun dia kafir. Oh, yang bilang begitu? Surat Nabi. Rasulullah sana. Iya, kepada Heraklius yang mulia. Gitu. Jadi Nabi menghormati. Jadi kalau ada orang bilang ketemu, ya, Nabi tulis surat yang begitu. Aslim taslam. Islamlah, engkau akan selamat dan akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau tidak, Allah akan mengajarmu dengan dosa. Wassalamualaikum. Gitu doang, Ji. Jadi gerah gue. Cuma saya simpel itu aja gitu. Iya, ini surat nabinya. Nggak ada, mesti bagaimana, nggak ada. Begitu nggak mau, ya nggak apa-apa. Nggak bakal diperangi, Ji. Nggak bakal diperangi. Image orang sekarang itu Islam disiarkan dengan pedang. Mesti kita lurusin. Ya. Sekarang sejarah udah kebuka. Kalau dulu sejarah milik beberapa orang doang. Nabi, Anda bersumpah tidak pernah, demi Allah tidak pernah memerangi kecuali bertahan karena diperangi. Ayo. Dan membela nyawa misalnya. Dia dalam perang Mu'tah, Nabi mencari satu orang pembunuh sahabatnya. Disambut sama 2 juta orang.
Apa boleh buat? Jadi begitu. Jadilah di Mu'tah misalnya. Nabi pun lagi di Madinah begitu. Jadi sebenarnya relate juga dengan kejadian sekarang ya. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kalau terjadi mungkin kezaliman di negara gitu ya, bahwa nggak ada negara Muslim yang menyerang negara lain. Sampai sekarang invade kan, benar kan? Udah gitu, justru negara yang dizolimi ada kebanyakan negara Muslim yang lebih banyak dizolimi. Misalnya kayak ada semua ada Rohingya kena juga, Irak kena juga, Palestina apalagi subhanallah. waktu Bosnia, Srebrenica gitu kan, di Kashmir, di India, Libya, Afghanistan, Syria sekalipun. Jadi sebenarnya bahwa ini nunjukin ya, gitu. Maksudnya nggak ada negara Muslim yang jajah. Ambil contoh, nggak ada. Nah, itu kalimat yang top. Kan tapi saya emang top Kalimat ya. top. Kalimat top di antara ketak-ketok bangunan. Biar masuk sedikit ceritanya. Ngapain lagi ngebangun? Lagi ngebangun. Iya, ada maksudnya. Nggak ada lagi ada karawitan. Salurkanlah rekening Anda ya. Ada dipajak. Jadi itu betul. Tidak ada satupun Islam itu menjajah. Tidak ada. Ambil contoh, bagaimana penaklukan Mesir. Bukan soal penaklukan. Orang Mesir masuk Islam datang, semua masuk Islam. Akhirnya diangkat satu gubernur. Begitu doang. Emang Turki Utsmani pernah jajah kita? Iya pernah. Tapi kenapa Sultan Hamengkubuwono mengatakan ini bagian daripada Turki, pakai bendera Turki? Kenapa? Karena di Jogja pada waktu itu akhirnya banyak mayoritas orang Islam yang ingin menjadi related. Bukan khilafah. Sampai gambar masjid atau musola aja bulang bintang kayak gitu ya. Iya benar. Jadi ini kan kita sering tuduh khilafah. Sinian, kenapa? Gue colok mata lo, gue bilang gitu kan. Kenapa kok dikit-dikit khilafah dituduhnya gitu loh. Hati. Apa sih yang Anda tahu soal itu apa? Mau merubah negara? Siapa bilang? Mau nggak Pancasila? Siapa yang bilang? Kalau ada orang Islam yang nggak cocok dengan Pancasila, ajak kemari. Saya ajarin bagaimana Pancasila itu adalah dibuat oleh Rasulullah dengan bahasa sengaja biar nggak dipotong. Kalau dipotong, Anda disuguh hoak gitu ya. Pancasila dibuat oleh Rasulullah dengan bahasa yang berbeda di tahun yang berbeda. Nah, contohnya apa tuh? Piagam Madinah. Wah, benar berarti kan. 47 pasal Madinah. Anda pernah khotib tuh bawa itu tuh. Pernah denger deh kayaknya deh. Iya pernah. Pernah. Kalau yang itu Anda pernah mau doannya memang yang part B ini Anda juga emang dengerin. Itu 47 pasal, isinya Pancasila Ji. Iya. Persatuan Madinah. Nabi tinggal di Madinah, bilang persatuan Madinah. Jangan ente bilang kita juga persatuan lu di Indonesia, maka katakanlah persatuan Indonesia. Nabi menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Itu di sana. Kita persatukan suku Aceh sampai Papua. Salahnya di mana? Sama Be. Nah, maka itu. Jadi kita mesti terbuka nih teman-teman dengan adanya ini. Islam itu universal, asik, Pancasila equilibrium before the law. Sama orang kedudukannya dalam hukum. Pasal 19 dalam Piagam Madinah. Padahal Rasulullah ini rakyatnya itu bukan hanya Muslim, ada Majusi, Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis. Bukan berarti yang Islam yang benar kalau ada satu kasus gitu. Bukan. Catat, bukan berarti Islam yang benar dalam satu kasus. Sebab kenapa? Karena dalam pasal yang Anda bikin kan itu urutan 13, 14, 15, yang ke-16 semua orang tuh sama kedudukannya dalam hukum. Rasulullah yang pertama kali bilang dipakai oleh negara kita, dipakai oleh Declaration of Human Rights. Copy paste piagam Nabi. Makanya di Jakarta awalnya Pancasila dinamakan Piagam Jakarta. Karena isinya hanya translate yang diubah sedemikian rupa untuk penyesuaian, dinusantarakan. Jadilah Islam Nusantara. Ada yang komen. Enggak, artinya kita bisa terima kalau kita dari pendekatan historis. Maksudnya aneh ngomong begini supaya orang jangan musuhan. Islam Nusantara kafir. Astagfirullahaladzim, kafir dari mana sih? Itu cuman memasukkan ke dalam budaya kita. Berarti Ustaz setuju dong? Kagak. Nggak setuju dengan nama itu. Tapi esensinya bisa kita terima. Nah, kalau kita lihat juga Pancasila itu
relate dengan 5 ayat dalam Quran ya. Oh, jelas. Ya kan gitu. Esensinya. Nah, esensinya itu kan kemudian dari Pancasila, dari Piagam Jakarta, Piagam Madinah, kemudian yang ngerancang rumus Pancasila juga para ulama. Iya. Oh, berarti relate. Mereka dulu pernah ada narasi mengatakan apa andil Nabi Muhammad untuk Pancasila. Malah saya bilang, loh, semuanya bukan. Kesian. Anda lihat begitu, bukan marah. Kesian. Ya. Sedangkal itu, secetek itu ilmunya. Nah, waktu harus sebut nama nih. Waktu Pak Victor Laiskodat di NTT berkata, kalau Islam yang menang, kalian semua disuruh sholat. Orang pada marah. Aneh enggak? Aneh mau ketemu, mau deketin, mau peluk. Kesian. Nggak ngerti Islam. Kesian. Kita harus adil. Itulah Islam. Kita mesti sama. Itulah Islam. Siapapun harus sama berhukum. Itulah Islam. Kita harus bebas ibadah. Itulah Islam. Kita harus boleh masuk gereja. Itulah Islam. Yang menghina gereja, tangkap. Itulah Islam. Al-An'am 108. Haram hukumnya menghina agama orang. Menghina Tuhannya orang. Menghina salib, menghina gereja, haram hukumnya. Nah ini nih nggak dikasih informasi kepada masyarakat luas. Yang dapat informasi itu adalah yang radikal, yang teroris, sehingga oh begitu ya Islam ya. Karena keberhasilan media masa luar yang dibrandingkan. Sekarang yang dijalankan itu yang Babe cerita itu apa yang dijalankan sama Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel kan waktu itu kan. Ya mau ke gereja gitu. Siapa yang mengganggunya akan berada dengan aku gitu kan. Ya mau keluar wilayah ini aku akan kawal sampai ke luar wilayah gitu kan. Itu jadi satu contoh sih sebenarnya mencontoh Rasulullah asli. Makanya dia itu mencontoh pendahulunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Pedangnya dikeluarin, Bo. Yang ganggu orang Yahudi ke sinagoganya, yang ganggu orang Kristen ke gerejanya, berhadapan. Tapi nggak usah masuk gereja juga, Ji, di luar aja. Sekarang pada masuk ribet jadinya. Tuh, dia melakukan itu karena ada pendahulunya, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai nulis perjanjian Wa'dal Umariyah. Bagaimana tuh? Wa'dal Umariyah isinya ya untuk melindungi orang-orang Kristen dan non-Muslim lah gitu, untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Pasal 29 UD 45. Berarti sebenarnya banyak korelasi antara ajaran Islam dengan perundangan kita ya, Be ya? Jelas. Nah, sekarang begini, Be ya. Kalau kita ngebahas Rasulullah ya. Nah. Apalagi beliau nih sosok yang bisa dibilang kalau bagi kita ini ya udah perfect lah. Maksudnya Muhammad. Beliau ini dari angle manapun ibaratnya menjadi contoh. Tapi hal yang paling kecil sekalipun gitu, Be ya. Nah. Makanya ketika Babe bilang tadi bahwa Allah mencintai orang yang bertobat. Nah, belum lama ada berita yang heboh nih. Seorang penggambar kartun Rasulullah. Nah. Fik siapa tuh ya? Yang di Austria tuh. Iya, Austria sih. Yang mati di Fik ya, yang mati di ketabrakan kecelakaan tuh. Iya. Itu lihat videonya kan ngeres banget, Be. Udah belum, Be? Lihat. Yang sampai terbakar nggak bisa dimatiin, terus kemudian suaranya teriakannya dia juga masih kedengaran, dianya nggak mati-mati, masih terbakar. Nah, ini yang uniknya adalah sebenarnya dia menggambar tahun 2007, Be. 2007. Gambar tahun 2007. Sekarang juga orang udah lupa sebenarnya. Itu kan masih dikawal sama pemerintah, ada budget khusus untuk ngawal beliau nih. Iya. Dikawal dengan pengawalan khusus gitu kan. Naik mobil polisi lagi. Naik mobil anti peluru gitu di jalan satu jalur yang nggak Larsfield. Ya namanya Larsfield gitu kan. Nah, kalau misalnya apakah itu mungkin di setting segala macam biar kecelakaan, saya pikir udah lupa orang, nggak mikirin dia lagi gitu kan.
selama beberapa tahun dari 2007 sampai 2021 kemarin dia hidup dengan dalam ketegangan nih. Iya. Sampai nggak tenang. Iya. Maksudnya itu juga satu 14 siksaan tahun. juga tuh. 14 tahun. 14 tahun dikawal polisi. Tapi tuh bayangan saya justru di sini adalah Masya Allah, rahmat Allah luar biasa. Dikasih waktu bertobat 14 tahun, deh. Nah, gue cakep. Dikasih waktu untuk 13 tahun untuk tobat. 13 tahun untuk tobat Nggak juga. Nggak dilakuin juga gitu. Menurut Ana kalau misalnya ada kayak gini kan apa nggak langsung mati gitu kan. Tapi dikasih waktu untuk umat muslimnya bersabar, dianya bertobat. Sejauh itu Nggak juga. nggak juga. Datanglah apa namanya Keputusan. Ya keputusan lah kita walau alam bisawab ya ibaratnya. Nah Semoga yang memutuskan dengan tidak adil juga begitu bertobat. mudah-mudahan insya Allah ya sama juga. Kalau ada, ya, kalau kalau ada. Misalnya. Kita dari di keluarga kadang-kadang Iya. kok nggak adil sama keluarga gitu. iya. Saya sebagai pemimpin suka zolim sama keluarga kadang-kadang nggak adil putusan. Bertobat kita. Kita bertobat be. Nah Begitu juga jaksa. Kalau kita jaksa, kalau Kalau kita jaksa. Tapi jaksa itu kan diajak nggak kerasa. Kopi Maulid. itu hikmah kopi maulid kita. Nah kan jujur be, saya pernah dibully nih be, gara-gara membela Rasulullah gitu di sosmed gitu kan. Itu buliannya sampai gimana. Yang ngebully sama yang bola banyak yang bully di secara sosmed gitu. Tapi insya Allah yang sependapat banyak yang doain mudah-mudahan. Nah kita kan segitu cintanya sama Rasulullah gitu kan. Allah salim alaih. Sampai orang menghina kita marah gitu. Tapi tugas untuk yang memberikan hukuman kadang-kadang ya Allah sendiri nanti akan memberikan keputusan gitu kan. Nah banyak yang kemudian zaman saya dulu seringnya berargumen, berdebat segala macam gitu kan. Sampai pada posisi Nabi Muhammad kan baru ngajarin agama Islam belakangan doang. Agama Islam tuh datangnya belakangan gitu. Nah ini menarik be. Sebenarnya kalau memang Islam itu hanya dari Nabi Muhammad, kok dalam Quran diceritakan banyak nabi-nabi sebelumnya be? Iya. Kok di dalam ibadah kita banyak ibadah yang relate dengan nabi-nabi sampai Nabi Adam ya Arafah Nabi Adam gitu. Maksudnya kok ibadah kita aja relate sampai ke nabi-nabi tersebut sampai Nabi Ibrahim. Apa benar Islam itu cuma mulai sejak Nabi Muhammad itu? Oh, okay. Nah ini kalau secara keimanan pribadi saya paham bahwa sejak diturunkan dari bumi diciptakan semua udah Allah kuasa Allah gitu. Tapi mungkin banyak teman-teman yang perlu dicerahkan be. Tapi menurut data kalau ada takutnya kan nggak berkompeten bilang gitu. Gini aja deh. Panggil arkeolog ternama dunia dan sudah ada yang melakukan penelitian. Kira-kira tahun berapa Ka'bah itu ditinggikan pondasinya? Dan kira-kira tahun berapa Masjidil Aqsa dibangun? Nggak pakai agama dulu, nggak pakai ayat, nggak pakai Injil, nggak pakai Quran. Hanya arkeolog aja. Saya berani ngomong begini karena saya udah baca para tulisan arkeolog itu. Mereka sepakat dengan hitungan-hitungan yang pasti ilmiah 2000 sebelum Masehi. 2000 sebelum Masehi. Itu dia bangun Masjidil Aqsa dan meninggikan Ka'bah. Berarti Nabi Sulaiman ya? Nah, itu dia. Apa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya? Nabi Sulaiman kan baru. Nabi Sulaiman tuh 900 ya? King Solomon die itu 930 BC. Iya, 900 ya. Nah, 30 sebelum Masehi. Belagu banget tadi gua ngomongin. Nabi Sulaiman kan baru, kayak kemarin aja. Tapi memang mereka setelah diteliti secara ilmiah benar 2000 tahun. Nabi Muhammad yang bersabda ketika ditanya oleh Ka'ab bin Malik dan Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, bangun apa yang pertama kali dibangun?" Kata Rasulullah, Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Hadis sahih. Dibangun oleh orang yang sama. Siapa pembangunnya? Millati abikum Ibrahim. Wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikutin bapak moyangmu Ibrahim. Wa huwa dia Allah, wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Nah, mulai itu lagunya masuk. Kan lagu motivasi. Lagu Rocky. Ntar
Oh, angkatnya Bang apa ya? Siapa Angkatnya dulu. Angkatnya gambar ikan, gua nggak tahu nih. Bagi ini dah. Kopi Molly. Hah? Minum. Hah? Halo? Iya. Salam warahmatullah. Enggak buat Babe? Ya. Babe? Oh, ada ya udah. Aneh kalau gitu. Insyaallah. Tik ya. Salam. Perasaan tadi udah pesawat mood. Apa Be? Santai aja. Nah, jadi Itu kan dari sisi bangunan secara arkeolog yang mencatat dan juga apa yang diutarakan sama Rasulullah SAW adalah sesuatu yang relate. Maksud, klop. masalahnya yang dibangun itu sinagoga, apa gereja, apa vihara, apa candi. Ketika di sana, ketika Di 2000 tahun itu. Ah, ya, oke. Yang dibangun apa? Hmm. Masjid. Masjid buat tempat apa? Tempat ibadah siapa? Oh iya. Ismail iya. bagaimana? Ismail juga suratnya. iya. Kalau kita mau pakai Quran, suratnya ada. Kalau masuk ya? Masuk, nggak apa-apa. Alat musiknya masih pakai kenceng ya. Mayan juga ada alat musik nih. Woi, Gimana? Kenceng nggak? Masuk? Oh masuk. Oh. udah. Yang kencang-kencang jangan dulu, bentaran aja, setengah jam. Paling kecil-kecil. Tik, 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 tik. Nah, tik pelan-pelan. Jadi kita lanjut. Ah. Jadi memang Yahudi itu mengklaim Ibrahim itu Yahudi. Makanya dipanggilnya Santo Avram. Santo Avram. Avram Ab sama V itu mirip Avram. Ab itu bapak. Abah dari bahasa Ibrani. Malah ada yang unik deh. Ada buku juga yang mengatakan bahwa ada kemiripan antara tenggat lokasi waktu dan kehidupan Nabi Ibrahim dengan Brahmana. Oh iya, Brahmana kan Ibrahim. Unsur katanya ya, Ba'ro Hamim. Abraham kata orang Yahudi Nasrani, Abram kata orang Yahudi, Brahman kata orang Hindu Buddha. Nama bininya juga sama, Saraswati Iya. kata Hindu Buddha. Sarai kata Yahudi, Zara kata Nasrani, Sarah kalau kata kita. Kita tambahin Siti depannya, Siti Sarah, jadi orang Jawa. Iya. Siti Sarah. Siti Sarah. Kali Sitinya sebenarnya. Benar. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Tapi Sajidah sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang menentukan bahwa yang dibangun pertama itu masjidnya gitu, itu ada memang ada data aslinya gitu bahwa mengatakan. Maka itu yang dibilang tadi, arkeolog berkata 2000 sebelum Masehi. Zaman apa sih itu? Babylon. Udah ada masjid. Babylon udah ada masjid dan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Muhammad belum ada. Masjidnya udah dibangun. Tahun 571 Nabi Muhammad. Masjidil Haram udah dibangun, Nabi Muhammadnya belum ada. Belum ada. Jadi yang ibadah di situ siapa? Dan ibadahnya gimana? Salat. Surat kalau mau pakai Quran, Ibrahim. Surat Ibrahim, Nabi Ibrahim salat. Anaknya Nabi Ismail ya. Surat Maryam 5455, anaknya Ismail salat. Anaknya lagi Ishak ya, Al-Anbiya 21, anaknya salat. Cucunya Yakub ya, Al-Baqarah 133 salat. Kagak ada Nabi yang enggak salat, Ji. Ya, makanya itu ya. Kalau Nabi Adam gimana? Salat. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi Adam katanya Rasulullah dia pertama kali turun ke bumi di waktu fajar dan dialah yang pertama kali salat fajar. Masya Allah. Nggak ada Nabi yang nggak salat, Ji. Masya Dan salat Allah. dan zakat sekali satu paket. Kalau puasa ada dalam Al-Baqarah 183 kan. Kutiba alaikumusiyam berarti kan semua Nabi juga puasa kan. Jadi semua Nabi salat, zakat, puasa, tinggal haji nih. Panggilan Ibrahim. Jadi semua Nabi salat, zakat, puasa, haji. Syahadatnya gimana? Tergantung siapa nabinya. Kalau zaman Nabi Musa syahadatnya gimana? Surat Sof. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna inni Rasulullah. Saya Rasulullah. Di zaman Nabi Musa, Rasulullahnya Nabi Musa. Ya. Zaman Nabi Isa. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Aku nih Rasulullah. Jadi syahadatnya kira-kira zaman Nabi Musa asyhadu alla ilaha illallah tetap wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Termasuk Isa juga Isa Rasulullah. Makanya ketika diterjemahkannya mirip ternyata. Iya. Oh gitu. Benar. Jadi memang la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami nggak beda-bedain kata Allah. Nggak beda-bedain di antara kalian tuh nggak beda-bedain. Nggak beda, semua sama. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan nggak beda-bedain karena mereka semua wa nahnu lahu muslimun. Kami semua orang Islam. Masya Allah. Jadi relatifnya adalah Islam
bukan di bawah Nabi Muhammad. Bukan. Yang membedakan apa kalau Nabi Muhammad berarti ini? Yang membedakan haji misalnya di Rasulullah pakai wukuf, yang lain kagak. Oh, maksudnya lebih ke detail ya. Jadi Salat. sebenarnya yang kerangka awal utamanya memang sudah dari zaman Nabi Adam udah dijalankan gitu ya. Nabi Adam tawaf, ya. Iya. Nabi Ibrahim tawaf plus jamarat, nimpuk. Nah, itu dari sisi haji ya. Iya. Salat 2 rakaat. Semua 2 rakaat. Zaman Nabi diatur 2, 4, 4, 3, 4 gitu. Zaman Nabi zaman Nabi Musa 50 waktu. Oh, Masya Allah. Waduh. Sebenarnya kita lebih diringankan sekarang nih. Sangat. Ada TikTok gimana nggak ringan? Kapan bikin konten kita? Bikin konten. Nah, ini yang kocak ini, bukan kocak ya. Maksudnya menurut saya tuh ya selain tentunya juga kita menyunjung tinggi Rasulullah SAW, yaitu ayah kita bersama, Abina Ibrahim. Beliau ini adalah nama yang juga disebut-sebut setiap hari sama Muslim. Setiap hari wajib 2 nama kita sebut. Tanpa disebut 2 nama itu nggak sholat berarti. Kalau pagi dan sore pun namanya kesebut juga. Iya. Nah, ini menarik, Be. Apalagi kita apalagi kalau dari konsep parenting ya, Be ya. Maksudnya konsep parenting yang maksudnya dalam agama kita tuh mengajarkan konsep parenting yang sempurna gitu menurut saya. Jadi ibaratnya kayak amal yang nggak terputus, anak yang soleh, ilmu bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Ini semuanya kalau kita didik anak dengan baik, udah dapat 3-tiganya. Iya. Jadi jatuhnya kan itu parenting yang benar-benar parenting gitu. Tapi saya ngerasa, saya jadi orang tua, apa udah bisa mengakomodir misi itu sebagai seorang pemimpin rumah tangga, orang tua. Nah, saya ngerilit bapak kita bersama Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang memiliki anak juga seorang nabi yang hebat, tanpa dia berada di sekitarnya saat itu. Iya. Gitu. Sekalinya datang, langsung minta nyembelih. Kalau bukan karena keimanan, apalagi gitu. Iya. Tapi kan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana kan tarbiyah nih. Iya. Tarbiyah nih anak. Iya. Ini bagaimana polanya, Beb? Ya, misalnya gini, orang kehadiran seorang bapak emang penting gitu. Iya. Tapi orang hebat bapak kita bersama tanpa hadir loh. Ada satu anak yang hadir, ada satu anaknya tanpa hadir. Dua-duanya jadi. Malah yang satu cobaan. Ini edan-edanan. Saya cuma tahu dengan cerita dari ibu saya, bapak saya kayak begini, dapat datang nyuruhnya, oke Pak, saya diajak mau nggak nak, segala macam. Oke Pak, gini. Ini hikmah apa yang bisa diambil nih, Be? Jadi gini, yang pertama kita hubungkan dengan situasi dan kondisi. Zaman itu cuman belum ada sosial media dah, sehingga daya ngaruhnya kurang lah. Gitu. Yang kedua, jangan lupa walaupun Ibrahim tidak hadir dalam sehari-harinya Ismail, tapi ada Siti Hajar. Jadi peran ibu juga kita mesti sentuh di situ. Berarti peran ibu juga penting berarti ya? Bahkan dominan. Dominan. Karena baik Ishak maupun Ismail, dua-dua emaknya ada. Bapaknya kagak ada. Iya, beda di situ. Salah satu gitu ya, yang Ismail yang kagak ada. Tapi jangan lupa Ibrahim alaihissalam itu dalam hadis yang diceritakan di hadis aja itu dia 4 kali datang sampai umurnya 14 tahun. Sampai menikah juga datang. Terus waktu udah selesai nikah, di mana udah punya cucu juga datang. Bahkan sang ayah kita Ibrahim ini memberikan nama untuk cucunya, yaitu Israel. Kan itu anaknya Ishakil. Israel itu anaknya Ishak. Ishak berarti keturunan dari Ibrahim. Maksudnya berarti itu yang di Hebron ya? Iya betul. Ishak nikah dengan Ribkah, punya anak Israel. Nah ini belakangnya makin menarik nih. Nanti saya tanya itu juga tuh, ujung-ujungnya tuh. Kalau Siti Sarah punya anak Ismail. Siti Hajar punya anak Ismail. Dan orang suka rancu tuh, yang mana budak? Kagak ada yang budak, kurang ajar. Iya. Nggak ada, kurang ajar banget. Siti Hajar dibilang budak. Siti Hajar itu anak Raja Hiksos. Literatur Barat mengatakan dia anak Raja Hiksos. Literatur Islam mengatakan dia anak raja yang bertauhid. Ibnu Hajar al Asqalani menyatakan Hajar itu anak raja.
Dalam tafsirnya Ibnu Katsir juga menceritakan. Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir juga menceritakan dia anak seorang raja. Tarikh At-Tabari jilid yang ke-16 juga menyatakan dia anak seorang raja. Yang aneh kagak ngerti dari mana yang menyatakan dia budak. Oh, itu ada di apa kitab salah satu keyakinan Ustaz. Mengatakan ada di 2 cabang ini yang resmi yang sana. Maka ini dijadikan relate-nya adalah anak budak dan ditulis resmi itu Ustaz. Kurang ajar kan? Tapi itu ya, udahlah itu mungkin kebijakan sana. Tapi ya ibaratnya dua-duanya agung, dua-duanya nabi, dua-duanya yang anak raja, yang hajar, yang Sarah wanita biasa. Malah kebalikan. Masya Allah. Wah, Dia alhamdulillah cuma itu. seorang wanita yang cantik, yang tinggal di kota Hebron kalau sekarang. Ibrahimi ya, dinikah oleh Ibrahim. Gitu. Ya, benar-benar. Katanya kecantikannya seperempat wanita di dunia ini kan ya. Waduh, Masya Allah. Nah, berarti sebenarnya peran ibu adalah sesuatu yang penting juga dalam absolutely gitu. Kemudian juga pasti doanya beliau juga luar biasa ya. Oh iya. Nah, ini kan seolah-olah beliau secara remote mendidik anaknya dan mempercayakan dengan Siti Hajar. Iya. Nah, ini kebetulan relate nih, Be. Kebetulan Anda juga lagi mondokin anak. Mondokin anak? Lagi mondokin anak nih. Wah, biasa. Kalau Anda nggak mondokin anak, apa tuh? Nggak kuat berpisah dengannya. Nah, itu dia, Be. Ternyata baper, Be. Maksudnya saya, istri gitu. Apa namanya? Silakan nih, ambilan ya. Siap. Nah, terus? Jadi apa namanya, pisah sama anak itu nggak semudah yang kita pikir gitu. Iya, seperti wah konsep parenting yang gimana gitu. Tapi waduh ternyata mau kuat gimana. Bapernya nggak nahan, Be. Asli beneran. Waktu di depan anak kita memang nggak nangis lah. Yeah. Kuatin mental. Hampir di mobil. Nggak kuat. Di mobil masih ada kamera, Be. Oh, masih ada kamera. kamera. Nggak ada. Pas di rumah ngobrol berdua. Ngobrolnya biasa, lama-lama malam ya gitu, Be. Apalagi kalau malam ada budaya itu kan saya bukain kamar atu-atu. Udah tidur belum nih, belum. Buka kamar dia tuh udah nggak ada orangnya tuh kayaknya. Waduh. Sholat subuh, Be, nggak ada temennya, Be. Waduh nih nggak ada tandeman kita. Antum lebih kuat. Aneh baru milih pesantren yang mana sambil milih pakai tisu. Sambil milih pakai tisu. Terus apaan? Close, peluk. Nggak bisa, gue bisa. Aneh nggak kuat. Udah milih pesantren yang mana? Ada, berarti memang ini apa manusiawi. Aneh udah kedalwang. Masya Allah. Udah kawin bahrun. Masya Allah. Anak gue di mana gitu. Pulangnya gitu nangis lagi. Udah deh, daripada gue begini mulu nggak ada. Nggak, akhirnya aman aja di rumah udahlah. Ini ternyata sama ya. Emang nggak bisa dibohongin ya. Nggak bisa gitu, Ji. Emang itu, aduh, ibaratnya kayak kelemahan kita. Ada tuh sampai begini, Be. Untuk ketemu, cari alasan. Adalah vaksin dulu, nih mau vaksin kedua. Biar lu berkali-kali, sono hidupin ya kedengeran masuk ini. Jangan dipotong terus. Gak apa-apa, itu karena komedi natural. Itu natural. Ada tuh Anda bilang ada alasan vaksin kedua. Jemput. Jadi kan udah berapa minggu nih? 2 minggu, 3 minggu. Nanti dia jalan motor ketawa lagi. Ini kocak. Ya. Baru 2 mingguan, 2 minggu, 3 minggu lah gitu. Di sana udah pada kangen. Vaksin kedua sih. Jemput vaksin kedua. Gitu. Bilangin nih kiainya, ini bohong nih, bilangin. Kiai, beneran. Kiai, tolong dengar Kiai. Vaksin kedua itu rekayasa dia. Walaupun benar di vaksin yang kedua, Kiai, tetapi bukan waktunya, Kiai. Jadi ada unsur kebohongan berapa persen di situ. Catat, Kiai, kalau dia datang lagi, Kiai. Jadi, itu untuk ambil vaksin aja kan ibaratnya izin dulu kita ya, izin apa namanya? Jemput. Jemput. Peluk, nangis. Jadi ibunya tuh gini, pelukin, apa namanya, jemputin deh gitu. Ujungnya kadang-kadang nggak bisa itu langsung jemputin anaknya. Lagi minggu awal, Be. Kalau apa namanya, kan sekolahnya masih hybrid di sana, belum semuanya bisa. Masih awal pandemi kan, apa maksudnya masih di awal, masih lebih apa, belum seaman sekarang. Jadi ada yang online, yang offline. Jam sekolah masih bisa online. Komunikasi sama kita
Aduh aku kangen rumah segala macam. Ya kan kita kamu kuat segala macam. Udah macam kan gitu juga be. Kamu kuat, bapak yang nggak kuat. Makanya kita nggak ngepost di Instagram soal keberangkatan ini. Kita udah santai aja, nggak ada kayak nggak ada apa-apa gitu. Ntar dia lihat gitu kan, dia masih pegang handphone, takut gimana gitu kan. Nah, pas lagi udah deh kita jemput vaksin deh, siapa tahu jadi dia kangennya hilang. Beda be, pas lagi dijemput vaksin gitu kan, dia cerita seneng banget sana kan, waduh, kita happy nih dia udah mulai senang segala macam. Pas lagi hari kedua, besok aku pulangnya jangan sampai telat ya. Kamu buru-buru amat sih, nak gitu. Wah, aku sama teman-teman udah janji nih mau bawa ayam gitu. Ada satu sisi dia betah kan, seneng kita gitu. Satu sisi kita aja belum puas gitu kan. Kemarin menarik nih. Komeng masukin juga ke sana. Anaknya. Ikut juga. Terus aneh kan, anak anterin ya. Ya, anterin pemerintah. Kalau ketemu lagi sekalian. Kadang kan dia lagi ketemuan, kita temuin anak gitu kan. Kalau gitu ajakannya mau survei gitu. Ketemu lagi. Akhir bulan, Ana mau kan katanya ini mau diresmiin ini, mau diresmiin gitu. Mas Ari bisa kontak UAS gitu. Kesempatan lagi nih. Kapan lagi babe ngisi be? Nah, tadi. Kiai dengar ya akal bolusnya. Nih begini, Ana yang bangun pesantren kan nih, bangun pesantren. Ini Ana bangun pesantren, konsepnya adalah kebalikan dengan semua konsep yang ada. Oh ini pesantren be? Pesantren. Jadi dari naruh keluar pesantrennya dibawa ke rumah. Iya. Jadi naruh anak ke pesantren, pesantrennya dibawa ke rumah. Masya Allah. Dan ini konsepnya kan tahfiz ya. Murojaahnya sama orang tua, bukan sama guru. Masya Allah, mantep tuh. Tiap maghrib orang tuanya mesti datang. Oh, berarti mau nggak mau orang tuanya juga harus belajar. Orang kalau di pesantren lain seminggu, sebulan sekali, 2 bulan sekali ketemu orang tua, aneh tiap hari wajib ketemu orang tua. Orang tuanya nggak datang, awas. Kalau nggak emaknya, bapaknya. Kalau nggak terakhir pamannya atau kakaknya. Tiap hari hafalan sama guru-guru yang ada di sini, sama kiai yang ada di sini. Setoran hafalan nih sama orang tua. Orang tuanya pegang. Itu konsep kita. Masya Allah. Orang tua kenapa datang tiap hari bawa baju kotor? Iya. Dan bikin cucian di tempat gue. Iya. Gue pesantren bukan laundry. Bawa baju bersih. Baju kotor bawa. Kita cuma kasih kantong plastik baju kotor. Kantong plastik. Balikin tuh baju kotor. Balikin jadi bersih gitu bersih. Jadi gitu, iya, nggak ada cucian di mari. Gitu. Makanan jadi lo bawain anak lo kemari. Oh jadi kangen juga bisa tetap. Bukan kangen, tiap hari lo kemari, bukan kangen lagi. Iya, benar. Tiap hari kemari, bawain makanan. Kalau repot, lo bawain beras. Nggak usah bayaran, nggak ada bayaran. Lo bawain beras, jagung, tahu, kita gue masakin. Ini konsepnya pesantren itu. Oh ini lagi dibangun. Berapa anak be? Yang udah 170. 170 ya? Waduh, ini kan mau bikin pesantren ini be. Kita juga ngelihat kayaknya memang sekarang alhamdulillah. Yang tadi ketok di awal tuh. Nah, itu dia. Entar banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Biar jamaah denger gitu. Nah ini alhamdulillah be, di era sekarang orang tua mulai pada kepikiran untuk apa? Ini mau di apa ini? Ke depan ya anak. Kalau yang nggak merasa punya waktu khusus, nitipin pesantren. Tapi babe bangun pesantren aja masih kurang kapasitasnya. Masih banyak yang kepengen. Nah, sekarang saya yang nanya. Anda yang nanya begini. Seorang Arie Untung adalah seorang public figure yang orang udah kenal lama, udah kenal lama dan tahu. Kira-kira harapan seorang Arie Untung untuk ke Indonesia ke depan tuh apa? Jangan jawab. Kita pindah ruang. Asik. Pemirsa. Apa pemirsa? Kita pindah ruang dalam untuk melihat seorang Arie Untung yang visioner ke depan kayak apa. Begitu. Kita pindah ke depan yuk. Ayo, kalau gitu. Nah, apa yang mesti dibawa? Dibawa. Anda bawa gemblong kayaknya. Bawa gemblong adik kita. Kopi mau udah kan? Udah kopi mau kan? Ajib. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika.
ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.